Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Semoga damai sejahtera Tuhan, kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan akan senantiasa ada menyertai hati kita dan melindungi kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman-Nya. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan kami, menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan kekuatan yang dari Tuhan kini kami harapkan untuk menguasai hati pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman ini, kami bisa mengerti dan kami akan memakaikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, penolong kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Tuhan yang kita sembah? Siapakah Tuhan yang setiap hari kita mendengarkan firman-Nya? Siapakah Tuhan yang setiap hari kita bersama-sama berdoa menaikkan syafaat kita kepadanya? Dia adalah Tuhan. Tuhan yang selalu merindukan kita anak-anaknya. Dia merindukan kita untuk berseru kepadanya. Dia merindukan kita untuk meminta kepadanya. Dia merindukan kita untuk memohon kepadanya. Kita bagaikan seorang anak yang baru saja belajar berbicara. Ketika anak itu berkata apa saja sebagai orang tua, kita akan senang mendengarnya. Bahkan kita akan tersenyum, kita akan tertawa, dan wajah kita akan berseri-seri ketika kita mendengarkan suaranya. Demikianlah halnya sebagaimana Allah ketika kita berdoa kepadanya, ketika kita meminta kepadanya, itu adalah hal yang sangat menyukakan bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan mengangkat kita. Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anaknya, sebagai milik kepunyaannya, sebagai sahabatnya yang sangat berharga bagi dia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik, sehingga dia melihat dan memandang kita sebagai anak yang sangat berharga di hadapannya. Oleh karena itu, dia selalu merindukan kita untuk menyatakan seluruh isi hati kita kepadanya. Artinya bahwa Tuhan sangat senang ketika kita berharap kepadanya, ketika kita bermohon kepadanya, ketika kita meminta kepadanya, karena kita adalah anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya bahwa sebagai orang percaya, kita diajak menjadi orang percaya yang aktif, proaktif di dalam Tuhan. Jangan kita hanya mengharap, tapi tidak melakukan apa-apa. Jangan kita hanya menunggu dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan ingin kita meminta. Itu artinya kita pergunakan mulut kita untuk berkata-kata kepadanya. Dan ketika dia katakan carilah, itu artinya seluruh tubuh kita pakaikan
untuk bekerja, untuk berkarya, untuk melakukan segala sesuatu. Kita bergerak, kita berbuat dan mengatakan sesuatu di hadapannya. Dan ketoklah. Itu artinya bahwa tangan kita ini terus bekerja, berkarya untuk memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu artinya bahwa bukan hanya kita meminta, tapi kita juga melakukan. Maka dari itu ada filosofi orang Kristen. Dia katakan berdoa dan bekerja. Kita meminta, tapi kita juga harus melakukan sesuatu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan akhirnya dia katakan, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Artinya bahwa ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk di dalam nama Tuhan dan mencari di dalam Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka kita tidak akan pulang dengan tangan kosong. Tapi Tuhan memberikan hasil, Tuhan memberikan upah. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Banyak suka duka yang kita jalani. Jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan, dalam kondisi sepanik apapun kita, dalam kondisi sesulit apapun dalam hidup kita, mintalah kepada Tuhan. Nyatakanlah seluruh isi hati kamu kepada Tuhan. Jangan pernah menyepelekan doa. Jangan pernah menyepelekan meminta kepada Tuhan. Jangan pernah sepele terhadap tindakan yang mencari Tuhan. Tapi hal itu adalah yang utama dan yang nomor satu. Meminta kepada Tuhan, mencari di dalam Tuhan, dan mengetuk pintu hati Tuhan. Itu adalah yang utama dalam hidup kita. Sekalipun banyak orang mengatakan, kalau kita katakan berdoalah, maka mereka bisa saja memberi jawaban, doa. Apa itu doa? Atau itu kan kata-kata terakhir. Bukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Doa itu adalah yang utama dan harus yang menjadi pertama dalam hidup kita. Karena kita hidup dari doa, kita bertumbuh dan berkembang dalam hidup ini karena doa. Mengapa? Karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dia berkuasa atas kita dan Dia yang bisa dan mampu menolong kita, menuntun perjalanan kehidupan kita, dibawanya kita ke arah yang baik. Tuhan menolong kita untuk semakin memahami kehendaknya dalam hidup kita dan menolong kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih dan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman ini yang mengajak kami untuk meminta, untuk mengetuk, dan juga untuk mencari. Tuhan, ajar kami untuk memakaikan seluruh jiwa raga kami untuk selalu meminta, untuk mencari dan mengetuk. Karena Tuhan adalah yang utama dan pertama. Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menyepelekan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami menyepelekan pertolongan Tuhan. Tapi kami selalu dalam pergumulan apapun, dalam kesulitan yang bagaimanapun, dalam kebahagiaan apapun itu, kami tetap setia untuk berdoa, meminta, mencari kehendak Tuhan, dan mengetuk pintu hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Dan juga kami berdoa, jadikanlah keluarga-keluarga kami jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Jadikanlah keluarga kami yang selalu ingat akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Jaga lindungi mereka Tuhan. Tuhan berkati perjalanan kehidupannya, tumbuh kembangnya, cita-citanya, masa depannya.
sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan, di dalam studinya, dalam pekerjaannya, juga untuk teman hidupnya. Dan juga kami berdoa untuk orang tua yang kami kasihi, orang tua kami yang kami sayangi, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Biarlah setiap orang tua kami boleh merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Orang tua kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Sehingga sekalipun banyak hal yang kurang yang dia rasakan, tapi dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memperlengkapinya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia boleh tetap merasakan bagaimana nikmatnya hidup di dalam Tuhan. Dan juga pada saat ini kami teringat akan pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan manusia pada saat ini. Baik yang sakit, kami berdoa kepadamu, sembuhkan mereka, jamah tubuhnya, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan, kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Terkhusus bagi setiap orang yang terdampak virus corona, yang terpapar virus corona, Tuhan beserta mereka untuk bersama-sama melawan virus ini, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan pada waktunya. Dan penyakit-penyakit yang lain, kami percaya Tuhan lebih berkuasa daripada penyakit yang pada saat ini menggerogoti tubuhnya. Kami yakin ya Tuhan, pada saatnya Tuhan akan memberikan dan menjadikan segala sesuatu indah. Dan setiap orang yang bergumul tentang usahanya, tentang pekerjaannya, kami mohon Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar, supaya mereka juga boleh meneruskan kehidupannya dengan penuh sukacita. Jangan biarkan ya Tuhan, setiap orang yang pada saat ini mengalami kesulitan ekonomi juga, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan tentang keharmonisan rumah tangganya. Tuhan berkati, Tuhan persatukan kembali hati mereka antara orang tua sebagai bapak dan sebagai ibu, dan juga sebagai orang tua dan sebagai anak. Dan juga kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang merindukan anak, untuk mereka kasihi, untuk mereka sayangi. Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau bisa memberikan kehidupan baru dalam tubuh seorang istri, seorang ibu. Oleh karena itu Tuhan, anugerahkan kepada mereka anak untuk memperlengkapi kehidupan dan kebahagiaan. Kami juga pada saat ini teringat akan para mamre atau bapak yang ada di tengah-tengah gereja GBKB. Ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu menyertai mereka. Hingga pada minggu ini mereka genap berusia 26 tahun. Dan pada saat ini mereka akan sebentar lagi pada tanggal 28-29 mereka akan mengadakan musyawarah pelayanan kaum bapak. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah seluruh persiapan badan pengurus pusat Mamre, persiapan panitia. Tuhan, kami mohon kepadamu, semuanya boleh berjalan dengan baik. Perlengkapi mereka dengan pengetahuan dan perlengkapi mereka dengan kebijaksanaan di dalam Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan apa yang dibutuhkan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Juga semua peserta yang berasal dari jemaat-jemaat, dari yang akan bersama-sama dengan pengurus klasis, Tuhan, biarlah mereka semua boleh sehat, sukacita, damai sejahtera dalam melaksanakan mubel ini. Inilah yang kami harapkan, inilah yang kami mohonkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan pemilik Mamre GBKB. Inilah harapan kami kepadamu ya Tuhan, dan ampuni kami dalam setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk meminta, layak untuk menerima pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan pada saat ini. Kiranya
Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam semangat menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.